Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian tindakan kelas, aplikasi metode Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan studi kasus di MA Hidayatul Quran Ngepreh Sayung Demak. Latar belakang masalah yang akan diteliti itu adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar Al-Quran Hadis di MA Hidayatul Quran. Selanjutnya adalah rumusan masalah dalam PTK ini. Pertama adalah bagaimana perencanaan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan metode Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 MA Hidayatul Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan metode Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi pelaksanaan metode Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian. Apa sih kira-kira tujuan penelitian ini? Pertama adalah untuk mengetahui perencanaan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan metode Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, mengetahui pelaksanaan metode Jigsaw pada siswa kelas 10 bidang studi Al-Quran Hadis. Yang ketiga adalah mengetahui evaluasi pembelajaran, evaluasi pelaksanaan aplikasi metode Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Manfaat penelitian. Pertama, untuk lembaga adalah sebagai pemberi informasi tentang hasil dari penggunaan metode Jigsaw dalam proses belajar mengajar Al-Quran Hadis. Kemudian, bagi pengembang ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Manfaat untuk peneliti. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana dalam memperoleh informasi serta menambah wawasan tentang penggunaan metode pembelajaran dan sebagai bekal dalam perjalanan hidup selanjutnya agar menjadi guru yang profesional di bidangnya. Manfaat bagi guru. Sebagai bahan tambahan untuk pengembangan kualitas pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru. Manfaat bagi siswa adalah sebagai motivasi dalam proses belajar siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Asumsi penelitian tindakan kelas. Pertama, kelas-kelas yang digunakan sebagai objek penelitian telah homogen dengan pemberian tes awal. Kedua, dalam memberikan respon terhadap instrumen penelitian, siswa berlaku wajar, bersungguh-sungguh, jujur, dan objektif. Kajian pustaka. Pembelajaran Jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil
yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen, dan siswa bekerjasama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab serta mandiri. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Jigsaw adalah sebagai berikut. Pertama, memilih materi pelajaran menjadi beberapa segmen atau bagian. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah bagian yang ada. Setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi yang berbeda-beda. Setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok. Mengembalikan suasana kelas seperti semula. Kemudian tanyakan sekitarnya apa persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok. Yang terakhir adalah sampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi. Penilaian metode Jigsaw. Penilaian dalam metode ini bisa dilakukan dengan 3 format penilaian. Pertama adalah observasi jenis perilaku. Dari itu yang dinilai adalah antusias, keceriaan, kreativitas. Kemudian penilaian dengan menggunakan rubrik. Penilaian yang didapatkan yaitu antusias siswa dalam mengikuti pelajaran yang ada di dalam kelas, keceriaan siswa, kreativitas, pemahaman, dan pemikiran atau pendapat atau ide yang disampaikan oleh siswa. Kemudian penilaian individu. Penilaian ini mencakup 3 hal. Pertama adalah benar salahnya mengerjakan soal, ketertiban siswa, mampu mengerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Metode penelitian. Indikator keberhasilan. Dalam siklus 1, pertama adalah perencanaan yang mencakup merumuskan topik, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran khusus dengan metode pembelajaran Jigsaw, merumuskan langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw, dan merumuskan pelaksanaan metode Jigsaw. Setelah perencanaan dalam metode penelitian, kemudian pelaksanaan. Dalam proses kegiatan pembelajaran, guru dan siswa melaksanakan kegiatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan TPK yang akan dicapai kelompok. 2. Menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kerja pelaksanaan metode Jigsaw. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan-permasalahan menyangkut materi tugas kelompok. Kemudian, guru membimbing siswa dalam sebuah pembelajaran Jigsaw. Siswa menjelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran Jigsaw, memberikan kesempatan kepada siswa yang seluas-luasnya untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas, baik tentang kegiatan maupun materi pelaksanaan metode Jigsaw terlebih dahulu. Kemudian, pengambilan kesimpulan hasil kerja dan kegiatan pelaksanaan metode Jigsaw. Guru memberikan nilai kepada masing-masing siswa sebagai hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah pengamatan. Dari kegiatan pengamatan ini, yang pertama adalah pengamatan faktor keberhasilan, kemudian kendala yang dihadapi,
dilanjutkan dengan rencana perbaikan. Ketika dalam siklus 1 perencanaan sudah dibuat, maka ada beberapa tambahan dalam perencanaan pada siklus 2. Pertama adalah meningkatkan pemberian motivasi kepada siswa. Kemudian meningkatkan rasa kebersamaan dan kegembiraan dalam belajar. Pelaksanaannya, dalam kegiatan proses belajar ini, guru dan siswa melaksanakan kegiatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada siklus 2 ini, guru mengulang tindakan pada siklus 1. Hanya pada awal pembelajaran, guru memberikan perbaikan-perbaikan, yaitu meningkatkan diskusi dalam pembelajaran jigsaw dan meningkatkan rasa kebersamaan dan saling membantu antara siswa. Kemudian memotivasi dan menjelaskan kembali tentang metode pembelajaran. Kemudian guru memberikan bimbingan atau motivasi kepada siswa yang kurang semangat dalam belajar dan dilanjutkan dengan pengamatan. Setelah pengamatan sudah dilakukan, kemudian melakukan refleksi. Berdasarkan hasil pengamatan, maka pelaksanaan tindakan pada siklus 2 dapat direfleksi sebagai berikut. Pertama, semua tindakan yang direncanakan sudah dapat dilaksanakan. Guru sudah dapat membimbing dengan penuh kesabaran dan perhatian. Pujian terhadap siswa dapat memotivasi untuk selalu aktif. Guru telah mampu mempresentasikan konsep-konsep penting secara sistematis. Ini berarti dia dapat meningkatkan hasil nilai rata-rata atau peningkatan prestasi hasil pembelajaran setelah diberikan tindakan dengan pelaksanaan. Dalam artian, metode jigsaw dapat meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Akhirnya, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah berkenan mendengarkan paparan proposal penelitian tindakan kelas yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.